Tema Katekes Santai episode 18 inilah ikut Yesus berarti jangan lupa bahagia. Bahagia yang seperti apakah ini? Yuk kita simak baik-baik. Beberapa kali saya mendapatkan pesan via email dari salah satu situs belanja online terbesar di Indonesia. Isinya adalah, jangan lupa bahagia, sebab kamu bisa belanja dengan mendapatkan potongan hingga 70%. Syarat dan ketentuan berlaku. Jadi mereka menawarkan kebahagiaan kepada saya lewat barang yang mereka jual. Apakah saya bahagia bila membeli produk mereka? Yang pasti adalah bisa saja saya akan bahagia karena saya memiliki baju baru misalnya, tetapi kantong saya akan menipis. Dan yang paling bahagia sebenarnya dalam hal ini adalah mereka, karena apa? Karena mereka berhasil merayu saya untuk membeli produk mereka. Kalau kita berbicara tentang tema bahagia, pasti maknanya itu bermacam-macam karena bahagia bagi setiap orang itu berbeda-beda dan juga beragam jenisnya. Bahagia bagi saya belum tentu sama dengan bahagia bagi Anda. Bahagia bagi orang miskin belum tentu sama dengan bahagia orang kaya. Bahagia bagi Shakira belum tentu sama dengan bahagia bagi Jennifer Lopez, walaupun mereka sama-sama Latina atau orang kaya. Bahagia bagi orang sakit adalah ketika dia sembuh dari sakitnya. Bahagia bagi pedagang adalah ketika barang dagangannya itu laris manis. Bahagia bagi saya adalah ketika Anda menonton video ini, like, komentar, dan subscribe atau share kepada semua orang. Tetapi walaupun kebahagiaan itu berbeda-beda bagi setiap manusia, ternyata ada saat di mana semua manusia mengharapkan kebahagiaan yang sama. Contoh, apa yang terjadi saat ini? Yang terjadi saat ini adalah saat saya membuat katekese ini terjadi pandemi virus corona di seluruh dunia. Itu berarti saat ini semua manusia di planet ini mengharapkan kebahagiaan yang sama, yakni supaya wabah atau pandemi ini cepat berlalu. Amin ya. Kita doakan kepada Tuhan supaya Tuhan menyelesaikan musibah ini atau wabah ini dengan segera. Kita juga berdoa bagi pemerintahan ataupun yang teristimewa, kita berdoa bagi para korban dan juga dalam hal ini kita berdoa bagi para petugas medis. Tuhan selalu menjaga mereka. Amin. Tadi saya mengatakan bahwa setiap manusia mendambakan kebahagiaan yang berbeda-beda dan pada umumnya semua jenis kebahagiaan yang manusia butuhkan atau dambakan itu adalah kebahagiaan menurut takaran duniawi atau kebahagiaan yang bisa dinikmati sementara saja. Apakah Anda setuju dengan pernyataan saya ini? Silakan nanti beri komentar di bawah kolom ini ya. Jadi mari kita berbagi pengalaman hidup yang bisa menginspirasi banyak orang. Nah, ternyata jenis-jenis kebahagiaan yang kita impikan itu sangat kontras dengan kebahagiaan yang ditawarkan oleh Yesus kepada kita. Apakah Yesus pernah menawarkan kebahagiaan bagi kita? Ya, saya jawab, ya, betul sekali. Yesus banyak kali menjanjikan kebahagiaan bagi kita. Yang paling terkenal yang akan kita dalami dalam katekese ini adalah yang ada dalam Matius 5 ayat 1-12. Isinya itu tentang khotbah di bukit yang kita kenal dengan istilah sabda bahagia. Ada 8 kategori bahagia yang ditawarkan oleh Yesus dalam khotbah di bukit itu. Yang pertama adalah dalam Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Apa yang dimaksud dengan orang miskin di sini? Apakah orang miskin di sini adalah orang yang mereka miskin secara materi? Kayaknya bukan. Miskin dalam arti orang yang selalu berpasrah kepada Tuhan. Sama seperti orang miskin yang selalu berpasrah pada pemberian orang, hendaknya juga kita berpasrah kepada Tuhan yang selalu memberikan kebahagiaan kepada kita. Yang kedua, dalam Matius 5 ayat 4 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Banyak juga tafsiran tentang ayat ini, tetapi saya lebih suka dengan apa yang dikatakan oleh Thomas Kempis. Thomas Kempis berkata bahwa adapun yang menimbulkan rasa duka atau menyesal itu dalam diri manusia adalah dosa-dosa dan kekurangannya. Dosa-dosa dan kekurangan yang dilakukan oleh manusia itulah yang menjeratnya sehingga dia tidak mampu lagi
memikirkan hal-hal surgawi. Bila demikian, dengan apakah kita akan dihibur? Thomas Kempis mengatakan tentulah dengan penghapusan dosa. Jadi dalam hal ini, penghapusan dosa akan menghibur kita dari rasa duka cita itu. Yang ketiga, dalam Matius 5 ayat 5 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Apa yang dimaksud dengan orang yang lemah lembut? Apakah orang yang lemah lembut yang dimaksud adalah orang yang gemulai atau orang yang ya tanpa mengatakan tidak? Bukan. Yang pasti adalah orang yang lemah lembut itu adalah orang yang perasaannya peka terhadap orang lain, punya empati dan simpati pada sama, mudah menolong dan menghibur sesama yang menderita. Yang keempat, dalam Matius 5 ayat 6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Apa arti lapar dan haus akan kebenaran? Ini merujuk kepada orang-orang yang mengharapkan keadilan karena hak mereka ditindas. Jadi orang-orang ini mengharapkan kebahagiaan dalam hal supaya mereka itu bebas dari cengkraman yang membuat mereka terhimpit. Yang kelima, dalam Matius 5 ayat 7 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Orang yang murah hati itulah, ya semua pasti sudah tahu siapa kategori orang yang bermurah hati itu. Orang yang murah hati itulah orang yang suka memberi kepada sama tanpa banyak perhitungan. Mereka itu bersedia memaafkan juga, mentolerir kelemahan orang lain. Orang ini otomatis adalah orang yang akan selalu mendapatkan berkat dari Tuhan. Yang keenam adalah dalam Matius 5 ayat 8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Orang suci hatinya itu seperti apa? Orang suci hatinya adalah orang-orang yang selalu berpikir positif terhadap orang lain. Pikiran mereka itu selalu jernih tanpa berprasangka buruk terhadap samanya. Jadi di mana orang suci hatinya berada, mereka pasti akan melihat Allah. Yang ketujuh, dalam Matius 5 ayat 9 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Orang yang membawa damai itu seperti apa? Orang yang mendamai berarti orang yang selalu merelai ketika ada perselisihan, menenangkan bila ada konflik, memberikan pandangan positif bagi pikiran negatif, membantu mencari solusi yang terbaik, bukan malah memprovokasi. Jadi mereka ini akan disebut anak-anak Allah karena Allah itu adalah damai. Sabda bahagia yang ke-8 adalah ada dalam Matius 5 ayat 10-12 bunyinya, berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Ketiga ayat ini merupakan satu kesatuan, di mana intinya adalah penghayatan iman kita akan Kristus. Kristus itu adalah kebenaran, maka kita harus membela kebenaran itu sendiri. Nah, dalam membela kebenaran ini, pasti kita menghadapi banyak tantangan. Kita akan dicela, dianiaya, difitnahkan segala yang jahat kepada kita, dan lain sebagainya. Maka, kalau kita bisa bertahan dalam semua itu, atau ketika kita bertahan menghadapi semuanya itu, maka upah kita akan besar di surga. Inilah 8 jenis kebahagiaan yang ditawarkan oleh Yesus kepada kita. Masih banyak pengajaran Yesus tentang kebahagiaan lainnya dalam kitab suci. Tetapi menurut saya, 8 sabda bahagia ini sudah cukup menjadi inspirasi bagi kita bagaimana kita harus bisa menjadi pengikut Kristus yang sejati. Sebab sabda bahagia ini bukan hanya pengajaran, bukan hanya sekedar perintah, tetapi juga harus menjadi inspirasi bagi kita untuk bertindak dalam hidup sehari-hari. Jangan kita melupakan itu. Kesimpulannya adalah bahagia yang selalu kita impikan itu ternyata sangat kontras dengan bahagia yang ditawarkan oleh Kristus kepada kita. Mungkin Anda akan bertanya, kalau begitu kita tidak perlu mencari kebahagiaan itu dong? Bukan, maksudnya bukan begitu. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus mencari kebahagiaan yang kita impikan itu. Tetapi jangan jadikan itu sebagai prioritas utama dalam hidup Anda.
Mengapa? Karena kalau Anda menjadikan kebahagiaan duniawi itu sebagai prioritas utama dalam hidup Anda bisa celaka suatu saat. Mungkin Anda akan merasa bahagia ketika Anda bisa memperolehnya, tetapi tetap saja kebahagiaan semacam itu tidaklah abadi. Demikian juga, Anda bisa stres atau putus asa karena tidak bisa memperolehnya. Dan dengan demikian, Anda tidak akan mengalami kebahagiaan dalam hidup. Jadi, kunci utama untuk hidup bahagia adalah bersyukur atas apa yang ada di meja makan Anda atau apa yang ada di hadapan Anda. Jangan suka melihat meja orang lain, gak baik. Karena orang yang kurang bersyukur atas apa yang ada padanya tidak akan pernah mengalami kebahagiaan dalam hidup. Oleh karena itu, bersyukurlah atas keadaan diri sendiri dan juga atas kemampuan diri sendiri. Dan yang terakhir, hendaklah kita jadikan prioritas utama dalam hidup kita mengenai kebahagiaan adalah terikat pada Allah dalam segala hal. Seperti yang selalu kita nyanyikan dalam Mazmur, bahagiaku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Jesus, no